Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Wulandari dan rekan Saya Angelina Sitanggang. akan membacakan SOP Laboratorium Teknik Telekomunikasi semester genap 2022 atau 2023. Yang pertama, ada persyaratan pendaftaran praktikum dan kelengkapan praktikum. Setiap praktikan diwajibkan membawa kelengkapan yang harus disiapkan oleh para praktikan adalah sebagai berikut. A. Modul praktikum. B. Buku catatan. C. Alat tulis dan kalkulator atau alat elektronik lain seperti smartphone, tablet, netbook. D. Khusus untuk praktikan yang pelaksanaannya secara daring, diwajibkan mempersiapkan satu perangkat yang akan digunakan untuk pelaksanaan praktikum tatap maya seperti laptop, smartphone, dan lain-lain. Untuk platform pelaksanaan praktikum tatap maya akan menggunakan aplikasi Zoom atau Gmeet. Selanjutnya ada pelaksanaan dan tata tertib pra-praktikum. Sebelum melaksanakan praktikum sesuai jadwal, praktikan harus mengikuti responsi di lab dan mempersiapkan diri dengan mengikuti kegiatan responsi praktikum yang dilaksanakan oleh dosen instruktur untuk masing-masing praktikum. Jadwal dan mekanisme pelaksanaan akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada para praktikan oleh pengelola lab TTI. Mengikuti kegiatan paparan standar operasi prosedur oleh pihak pengelola lab. Jadwal dan mekanisme pelaksanaan akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada para praktikan oleh pengelola lab TTI. Praktikan hendaknya hadir 15 menit sebelum praktikum dimulai. Lalu laboratorium adalah tempat praktikan bekerja. Oleh karenanya, untuk praktikum yang bersifat visit lab selama di dalam laboratorium TTI, praktikan harus tertib, sopan, berpakaian rapi, memakai kemeja dan celana rok atau rok panjang, serta memakai sepatu untuk praktikan yang sifatnya daring. Praktikan diwajibkan mengaktifkan kamera selama proses praktikum berlangsung. Bila ketentuan tersebut dilanggar, akan dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai praktikum hingga tidak boleh mengikuti praktikum oleh pengelola lab TTI. Saat praktikum, visit lab hanya diperbolehkan dibawa masuk ke tempat praktikum, yaitu alat tulis, notebook, dan barang-barang berharga lainnya seperti dompet dan alat komunikasi, jaket, tas, dan barang-barang bawaan lainnya selain yang diperbolehkan masuk diletakkan di tempat yang telah disediakan. Keamanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab praktikum. Selanjutnya, mempelajari modul praktikum sebelum pelaksanaan praktikum dimulai. File modul praktikum dapat diakses di LMS mata kuliah praktikum tersebut. Selanjutnya, praktikum tidak diperbolehkan mengikuti praktikum jika yang pertama tidak melakukan pendaftaran praktikum, yang kedua tidak memprogramkan mata kuliah praktikum pada KRS. Selanjutnya, untuk pelaksanaan dan tata tertib pra-praktikum tidak memenuhi ketentuan administrasi, seperti tidak mengumpulkan screenshot dari KRS dan bukti pembayaran. Yang kedua, datang terlambat lebih dari 30 menit terlepas dari alasan apapun, baik praktikum daring maupun luring. Selanjutnya ada pelaksanaan praktikum. Selama pelaksanaan praktikum, praktikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, praktikan diperbolehkan melaksanakan praktikum setelah melakukan pendaftaran dengan mengisi Google Form serta melampirkan bukti dokumen KRS dan bukti administrasi keuangan. Yang kedua, praktikum mengisi form serah terima dokumen modul praktikum yang telah divalidasi oleh asisten laboratorium. Yang ketiga, praktikum dilaksanakan maksimal selama 120 menit, baik visit lab maupun daring. Yang keempat, praktikan melakukan absensi pada LMS sesuai dengan jadwal praktikum. Yang kelima,
Praktikan melakukan pengecekan rangkaian kepada asisten laboratorium setelah selesai merangkai dan sebelum dihubungkan dengan catu daya. Yang terakhir, praktikan diperbolehkan menghubungkan rangkaian ke catu daya jika rangkaian telah dinyatakan benar oleh asisten laboratorium. Kemudian, praktikan harus dapat memperoleh data dengan melakukan praktikum. Jika praktikan gagal mendapatkan data karena faktor alat dan bahan, harus segera melapor kepada asisten laboratorium agar segera diberikan penggantian atau perbaikan. Yang selanjutnya, praktikan harus menjaga keselamatan diri, ketertiban, peralatan, dan kebersihan laboratorium. Kemudian, selama praktikum, praktikan dilarang keras merokok, makan dan minum membawa senjata tajam, membawa senjata api, membawa atau menggunakan nafza, serta menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak dengan praktikan lain. Kemudian, praktikan dilarang keras meninggalkan laboratorium tanpa seizin asisten laboratorium selama praktikum berlangsung, kecuali hendak ke kamar kecil dengan durasi tidak lebih dari 7 menit. Selanjutnya, setiap kondisi yang di luar kewajaran, praktikan harus berkoordinasi dengan asisten untuk diteruskan ke laboran dan atau ketua laboratorium jika diperlukan. Selanjutnya ada pasca praktikum. Setelah selesai praktikum, sebelum meninggalkan ruangan, praktikan harus yang pertama mengembalikan alat dan bahan praktikum yang dipinjam. Selanjutnya merapikan dan membersihkan meja dan kursi yang telah digunakan, mengembalikan semua material atau training kit dan alat ukur serta kabel-kabel secara hati-hati ke tempat semula. Lalu praktikan yang gagal memperoleh data selama praktikum bukan dikarenakan faktor alat dan bahan harus segera melapor kepada asisten laboratorium dan yang bersangkutan akan diberikan in-house setelah siklus praktikum reguler telah selesai. Selanjutnya praktikum harus menjaga ketertiban dan kebersihan pasca pelaksanaan praktikum, lalu pengerjaan laporan praktikum sesuai dengan petunjuk atau panduan terlampir pada file modul. Yang selanjutnya ada ketentuan lain dari pelaksanaan praktikum. Praktikan yang berhalangan hadir pada kegiatan praktikum sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan oleh pengelola laboratorium wajib melaporkan ketidakhadiran selambat-lambatnya 1 hari sebelum praktikum dimulai dan akan diberikan jadwal baru untuk mengikuti kegiatan praktikum. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan kepadanya, akan diberikan status tidak hadir tanpa keterangan. Selanjutnya, jika praktikan merusak atau menghilangkan bahan, alat, atau fasilitas laboratorium yang lain, maka praktikan wajib mengganti berupa barang yang bersesuaian atau sama atau bukan berupa uang. Kemudian, sistem penilaian pada kegiatan praktikum di lab TTI mengikuti aturan di mana setiap modul praktikum memiliki bobot sebesar 25%. Selanjutnya, tenggat waktu laporan praktikum dikumpulkan atau deadline-nya 6 hari, baik yang bersifat visit lab maupun daring. Laporan praktikum yang bersifat visit lab dikumpulkan dalam bentuk hard file. Sedangkan untuk praktikum daring, pengumpulan laporannya yang dalam bentuk soft file yang diupload ke LMS. Kemudian, ketentuan poin pada pelaksanaan praktikum dan pengumpulan laporan. Poin laporan praktikum, poin positif akan diberikan kepada praktikan jika pengumpulan laporan dilakukan sebelum deadline pengumpulan laporan. Poin negatif akan diberikan kepada praktikan jika mengumpulkan laporan setelah deadline pengumpulan laporan. Kemudian, pada saat praktikum dan penyerahan laporan, praktikan tetap harus berpakaian rapi, memakai kemeja atau kaos berkerah, bersepatu, dan berkaos kaki. Kemudian, mahasiswa yang berhalangan hadir karena alasan yang sudah disetujui, maka kepadanya akan diberikan waktu pengganti sesuai dengan kesepakatan dengan asisten laboratorium.
Kemudian, ketentuan yang tidak tercantum pada modul ini akan disampaikan secara lisan dan tulisan kepada praktikan oleh pihak pengelola laboratorium. Selanjutnya, jadwal pelaksanaan praktikum. Praktikum dilaksanakan pada hari sesuai jadwal atau sesuai kesepakatan dan ketersediaan ruangan serta peralatan dari pihak pengelola laboratorium dengan format sebagai berikut. Untuk sesi 1, diadakan pukul 8 sampai jam 10. Sesi 2 diadakan jam 11 sampai jam 1 siang. Sesi ketiga diadakan jam 2 sampai jam 4 siang. Untuk sesi keempat diadakan jam setengah 5 sampai jam setengah 7 malam. Untuk sesi kelima diadakan jam 7 malam sampai jam 9 malam. Dengan catatan, format penjadwalan di atas bersifat tentatif, dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan ruangan dan perangkat. Format penjadwalan berlaku bagi praktikum yang sifatnya visit lab maupun daring. Untuk jadwal pelaksanaan praktikum selanjutnya, praktikan diperbolehkan pindah jadwal praktikum setelah diizinkan oleh asisten yang bersangkutan dengan ketentuan yang pertama, praktikum mengisi form pindah jadwal yang disediakan asisten yang bersangkutan dan mendapat persetujuan dari instruktur atau kepala laboratorium. Yang kedua, setelah mendapat tanda tangan dari kepala laboratorium, praktikan baru boleh mengikuti praktikum. Yang ketiga, asisten berhak memberi sanksi jika ketentuan yang ada tidak dipenuhi. Selanjutnya ada tugas pendahuluan praktikum. Tugas pendahuluan dikerjakan oleh masing-masing praktikan dan dikumpulkan sebelum praktikan melaksanakan praktikum modul berikutnya. Jika praktikan tidak menyerahkan tugas pendahuluan, maka praktikan akan mendapatkan pengurangan nilai praktikum. Soal tugas pendahuluan dapat diakses di LMS, atau setelah file diunggah akan diinformasikan kepada para praktikan. Kemudian, tugas pendahuluan ditulis tangan atau praktikum visit lab atau diketik daring dengan rapi di kertas HVS ukuran A4 menggunakan ballpoint atau pena warna biru. Kemudian, waktu pengerjaan tugas pendahuluan tentatif menyesuaikan dengan soal yang diberikan. Selanjutnya, tata tertib dan mekanisme penulisan dan pengumpulan laporan. Yang pertama, laporan praktikum dibuat dengan menggunakan kertas HVS ukuran A4, ditulis tangan dengan rapi. Untuk membuat grafik hanya diperbolehkan menggunakan kertas grafik atau milimeter block atau menggunakan program Microsoft Office Excel. Laporan ditulis dengan batas kiri kanan, atas dan bawah 2,54 cm sesuai dengan modul. Jika terindikasi plagiarisme atau tulisan mirip atau sama dengan temannya, maka nilai praktikum dikurangi berdasarkan presentasi besarnya tingkat plagiarisme. Selanjutnya, laporan praktikum memiliki susunan sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan, yang kedua teori dasar, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat langkah-langkah percobaan, yang kelima data percobaan, yang keenam analisis data percobaan, yang ketujuh yaitu kesimpulan. Selanjutnya ada penilaian praktikum. Di sini ada 10% untuk kehadiran, 25% untuk nilai tugas pendahuluan, dan 65% untuk nilai laporan. Segala hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebijaksanaan kepala laboratorium. Selanjutnya ada teknis dan protokol praktikum. Protokol kesehatan visit lab. Praktikum wajib mengikuti arahan dan protokol selama visit lab. Wajib membawa dan menggunakan masker oleh masing-masing praktikan dan aslab. Gunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah melakukan praktikum. Lakukan physical distancing dan jaga jarak antar praktikan.
Kemudian di sini ada kontak person, eh, antena dan transmisi bisa ditanyakan langsung kepada Teh Zahra. Kemudian untuk kontak person sistem komunikasi bisa ditanyakan langsung ke saya atau ke Teh Angelina. Sekian SOP dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekian penjelasan dari SOP Laboratorium TTI. Terima kasih.